Oke Mas Bro, kali ini aku bakal sharing-sharing ke kalian kalau tentang bagaimana atau ciri-ciri mobil kalian itu butuh di tune up. Tune up itu artinya gurah kalau bahasa Jawanya itu, atau bahasa umumnya itu digurah. Jadi ada beberapa kotoran-kotoran yang di sekitar pembakaran kendaraan di sekernya itu banyak banget kotoran yang perlu diambil, atau bahasa kasarnya itu digurah atau diambil kerak-keraknya. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri mobil kalian butuh itu. Sini aku jelasin kenapa di dalam pembakaran seker itu ada kotoran, karena di situ adalah tempatnya bensin, udara, dan api menyatu jadi satu sehingga menyebabkan terjadinya mesin bisa berjalan atau mobil kalian bisa jalan. Nah, itu biasanya kalau terus-terusan itu pasti ada kotorannya, karena ada 3 elemen dari udara, pembakaran atau bensinnya, dan apinya. Di situ terjadilah kerak-kerak yang menimbun di situ sehingga menyebabkan mobil kalian perlu di tune up. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, kemarin itu aku menggunakan mobil jenis Toyota Agya seperti ini, dan yang paling kerasa banget itu di saat ketika mesin idle, ketika habis jalan terus kemudian mesin idle, itu RPM-nya itu nggak mau langsung turun, dia itu kayak gereng gitu loh. Jadi setelah di angka 2, 3 tiba-tiba gigi saya kurangi dan idle atau mesin mulai idle itu nggak mau langsung turun, jadi kayak agak lambat banget. Itu adalah salah satu utama ciri-ciri mobil kalian itu perlu di tune up supaya bisa kembali stabil. Setelah di angka 3 langsung turun ke di angka di bawah 1000 atau mesin idle. Nah, kalau tetap lambat turunnya, itu mesin kalian kotor atau perlu di tune up. Sehingga setelah saya tune up, ini ya, setelah saya tune up, dia langsung turun. Nah, ini. Tadi itu kalau kemarin nggak seperti ini. Kemarin itu setelah naik, itu turunnya lambat. Nah, kemudian aku konsultasi ke bengkel, ternyata mobil masnya itu perlu di tune up karena banyak banget kotoran-kotoran di wilayah pembakaran. Jadi seperti itu guys. Kemudian yang lebih kerasa lagi itu mesinnya agak berebet atau tersendat gitu. Biasanya itu terjadi kalau benar-benar kalian itu nggak sadar dan kalian paksakan. Sudah tahu RPM-nya nggak langsung turun, kemudian kalian paksakan, dan nanti akan berdampak pada mobil yang tenaganya itu berkurang dan mesin terasa tersendat-sendat gitu Mas Bro, atau berebet bahasa Jawanya seperti itu di sini. Dan juga Mas Bro, ya, di sisi lain itu apa ya? Kilometer. Suara mesin itu lebih kasar. Jadi alhamdulillah kemarin itu aku terasa banget ya. Jadi karena mobil ini setiap hari aku pakai, jadi aku tahu ketika mobil normal dan tidak normal. Jadi nggak sampai mesin itu kasar banget, ya sampai. Jadi kayak nggak kayak biasanya lah suara mesin itu nggak kayak biasanya. Lalu saya konsultasikan ke dokter, ke spesialis bengkelnya, Mas ini sebelum saya pakai itu seperti ini, tapi lama-lama kok kayak gini, kenapa ya? Oh ternyata memang wilayah pembakarannya itu kotor. Setelah saya tune up, alhamdulillah mesin sudah mulai halus lagi dan tenaga mobil mulai bertenaga. RPM yang di sini itu sudah mulai turun stabil seperti awal saya pakai. Nah, sebelumnya itu setelah 3 itu nggak langsung turun kedua, tadi gereng dulu, turun gitu. Itu biasanya memang di bawahnya busi itu kan ada yang namanya tempat apa ya, pertemuan antara udara, bensin, dan api. Nah di situ banyak kerak banget. Nah di itu waktu apa namanya perbaikan itu di tune up dan dikasih cairan gitu loh Mas Bro. Dan menurut pengalaman aku pribadi kemarin itu saya tune up kurang lebih habis 300 ribuan atau lebih ya. Kemarin dapat 300 ribuan, saya dapat harga khusus, dan itu ganti busi, kemudian sama tune upnya, jadi sama servis-servisnya itu. Cuman yang jelas setelah saya tune up itu di businya itu dikeluarin businya, di dalam businya itu diambil dulu, kemudian dikasih cairan. Nah cairan itu ditunggu sampai setengah jam, kemudian disedot pakai alat. Nah ketika disedot pakai alat itu banyak banget kotoran warna hitam yang masuk ke dalam lubang pengeluaran itu. Nah saya juga kaget, nah kok kayak gini ya. Setelah saya tanya ternyata ini kok bisa kotor, kenapa ya Mas, padahal mesinnya itu di dalam. Ya Mas, karena di tempat ini, tempat sekernya yang buat membakar itu, yang buat kayak gini, itu adalah tempat dimana ada 3 pertemuan elemen. Yang pertama dari udara, bensinnya, dan apinya. Nah kalau ini kotor Mas, katanya itu
Kalau ini kotor, ya memang tenaganya berkurang. Yang kedua, pembakarannya kurang maksimal. Yang ketiga, mesin jadi boros. Kemudian mesin jadi suaranya kasar. Idle mesin nggak bisa sempurna. Terus lebih berebet. Ya intinya banyak banget pengaruh-pengaruhnya ketika hal ini terjadi gitu ya. Makanya saya juga konsultasi sama masnya. Setelah saya ganti businya dan setelah saya tune up itu, alhamdulillah mobilnya kembali normal gitu Mas Bro. Jadi buat kalian yang punya masalah, terutama di mbak-mbak atau ibu-ibu yang belum tahu tentang masalah ini, ternyata solusinya memang harus di tune up dulu gitu Mas Bro. Nah untuk tune upnya ini saya cek atau saya tanya itu sekitar dilakukan per 10.000 atau per 20.000 kilometer, tergantung jenis mobil dan pemakaiannya. Kalau mobil ini per 15 km kalau nggak salah ya, kemarin itu saya hitung kurang lebih 15 km baru saya tune up gitu Mas Bro. Dan juga jangan lupa ketika pergantian oli kalian ganti filternya juga ya, per 2 kali ganti oli 1 kali filter, atau 3 kali ganti oli 1 kali filter oli gitu. Jadi buat kalian semoga informasi ini bermanfaat. Kita sharing-sharing tentang perawatan mobil selaku saya sebagai pengguna yang belum tahu tentang detail-detailnya mesin gitu ya. Saya juga belajar dari sini dan ingin sharing ke kalian semua lewat channel Dewantara Ajo. Semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa.